Oke, Bu, mungkin bagaimana terkait tadi kan Ibu masih meyakini bahwa Peggy itu bukan pelaku utamanya gitu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan gitu Bu, seperti apa mungkin Bu? Alibi yang paling kuat itu adalah karena pada saat kejadian Peggy tidak ada di tempat dan Peggy itu sedang berada di Bandung. Seperti itu kan kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu Peggy memang sedang bekerja di Bandung sebagai buruh. Dia berangkat dari tanggal 13 Juli 2016 dan kembali ke Cirebon Desember 2016. Ibu juga kenapa masih meyakini polisi itu kalau memang polisi yakin bahwa Peggy ada sebagai pelakunya, seharusnya penyelidikan itu dilakukan di 2016 kepada Peggy karena Peggy itu tidak melarikan diri. Peggy itu ada dan dinyatakan oleh keluarga berada di Bandung. Kenapa polisi tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Dasarnya DPO itu dari pemanggilan. Kalau Peggy pada saat 2016 dilakukan pemanggilan sama pihak kepolisian, mungkin Peggy pun akan kooperatif hadir di sana dan menyatakan bahwa dia Bu, ke kamera Bu. tapi penyelidikan itu tidak dilakukan. Bu, ke depan lihat. Ke kamera. Itu yang membuat ibu yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Kalau dari Ade ini, bagaimana deh perasaannya saat ini kan mungkin kasus kakaknya kan maksudnya malah menjadi atensi publik, jadi perbincangan publik gitu. Mungkin dari Ade sendiri gimana sih, meyakini nggak sih kalau sang kakak sendiri melakukan kesalahan? Saya tidak yakin karena kakak saya memang tidak bersalah karena saya tidak melakukan hal sekejam itu. Perasaan saya sama keluarga juga shock, saya sama keluarga drop parah sampai tidak bisa bertemu dengan siapapun. Tapi dari pihak keluarga saya atau Peggy sendiri kenal nggak sih sama sosok Minah tersebut? Tidak pernah kenal sama sekali. Tidak pernah. Tidak pernah melihat. Ya tidak melihat pun tidak pernah. Mungkin Tapi apakah keluarga udah punya bukti yang kuat yang bisa membebaskan si Peggy ini? podcast. Ada ya, kita ada saksi-saksi, bukan hanya bukti ya, bukti sudah ada yang nanti kita ajukan untuk proses hukum lebih lanjut terkait menurut Rapid atau kita meminta nanti gelar perkara khusus itu ada ya, saksi dan bukti sudah ada, jadi tinggal nanti tunggu langkah upaya kita. Tapi Peggy sendiri benar nggak sih salah satu dari anggota geng motor itu benar kalau itu? Peggy tidak pernah ikutin Mungkin motor. ya, kalau saya analisa wajar nggak kalau seusia dia itu punya motor terus kumpul punya teman ya, tetapi kalau dia anggota klub motor, geng motor ya, kalau dia hanya sebatas bertemu dengan anak-anak yang seusianya dia punya motor, wajar aja kan seperti itu. Kalau untuk masuk ke geng motor dari pihak keluarga meyakini dia tidak dan bukan anggota geng motor itu saja. Dek, mungkin sejauh ini kan ada nggak sih masa bentuk-bentuk dari tetangga atau dari orang-orang sekitar gitu, maksudnya terkait kasus ini kepada kamu sendiri gitu, maksudnya ada efeknya juga nggak sih mungkin? Alhamdulillah sih tidak ada, tapi tetangga pada Yakin ya? bersyukur semua, tetangga yakin Peggy tidak melakukan itu semua. Tapi Bu, pada saat 2016 itu kan yang soal pemberitaan yang katanya si Peggy ini disamarkan namanya menjadi Robi, itu gimana mungkin penjelasannya biar supaya masyarakat juga paham gitu Bu? Robi itu kan adik dari Peggy, jadi tidak ada pembagian nama. Kalau punya yang diganti identitas tentunya KTP, maka berubah kan nama identitas itu data pengenal diri, bukan misalnya nama panggilan. Ibu aja kan bisa orang bisa manggil Ibu Yan. Nama Ibu Sugianti Iriani, tapi orang bisa manggil Ibu Yanti, ada Ibu Sugi, ada Bu Yani, ada yang Bu Ani. Itu teman-teman tuh beda-beda manggil Ibu juga, tapi ya sudah lah gitu, namanya juga nama panggilan, mau dipanggil apapun kalau ditujukannya ke kita ya kita menengok, menoleh gitu kan, tapi tidak merubah KTP, tetap di KTP Ibu Sugianti Iriani gitu kan. Peggy pun KTP-nya Peggy Setiawan, kakaknya pun Peggy Setiawan, ijazah sama Peggy Setiawan. Apakah polisi menemukan Iya. ada identitas baru atas nama Robi? Iya. Tidak ada, itu bisa dicek juga kan. Ya, bukti yang di press release kemarin itu
bukan mengarah kepada tindak apa yang dituduhkan polisi. Itu jelas faktanya seperti itu. Oke. Kak, mungkin bisa diceritakan nggak sih keseharian dari Peggy sendiri itu mungkin kalau dari kakak sendiri sebagai adik nih mungkin dari adik Peggy itu seperti apa gitu mungkin? Peggy itu menurut saya ya, saya sebagai adiknya Peggy itu sangat-sangat sayang sama keluarga dan dia mau menjadi dia bertanggung jawab atas keluarganya, dia mau menjadi tulang punggung ibu dan adik-adiknya. Berarti memang ya bertanggung jawab itu terhadap keluarga juga ya berarti ya? Tapi kesehariannya itu apa gitu? Sehariannya paling kalau kerja di Cirebon pulang aku pagi kerja sampai sore, terus sore istirahat, sholat, makan, terus istirahat lagi, udah gak keluar kemana-mana. Ketika kemarin diamankan oleh pihak kepolisian, apakah ada barang bukti yang itu? Barang bukti ya itu ijazah dibawain semua sama polisi. Ijazah, rapor, apakah itu Setelah penggeledahan, Mas? Iya, penggeledahan. Waktu diamankan tidak ada perlawanan. Oh, kalau ya kan? diamankan tidak. Kemudian Iya. tidak ada. Jadi barang bukti berupa ijazah, rapor dan lain Iya, itu aja ya. rapor kartu keluarga. Tidak ada yang mengarah tidak ke- ada yang mengarah kepada unsur pidana, tapi makanya barang-barang bukti itu kan cuma bukti-bukti identitas aja, tidak ada apakah dengan bukti-bukti itu bisa dikatakan itu melakukan tindak pidana kan tidak, tapi tidak ada barang-barang yang mengarah kepada tindak pidana. Oke, sejauh ini mungkin setelah dia ditangkap itu mungkin sudah menjenguk atau bertemu atau seperti apa? Saya sendiri sih belum bertemu. Mungkin alasannya kenapa? Belum bisa. Belum bisa di Belum bisa dijenguk. Tapi next mungkin ya mudah-mudahan. Insya Allah besok kalau kita masukin puasa baru karena beberapa pengacara bergabung sudah pengen membela kebebasan Peggy. Peggy ya pengacara bergabung mungkin kita akan memberikan puasa baru besok. Kemudian mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Peggy. Nah, oke, terakhir dari saya mungkin ini kan banyak juga nih para kuasa hukum, lawyer-lawyer ini kan banyak yang ingin mendukung dan Betul, bersimpati betul. kepada Peggy. Iya, Mungkin bersimpati. bagaimana dari ibu sendiri menanggapinya? Ya, saya secara pribadi bersyukur pada berterima kasih pada teman-teman yang sudah mau mendukung kebebasan Peggy. Berarti mereka itu yakin bahwa Peggy tidak bersalah sehingga akhirnya mereka dengan ikhlas mau membantu Peggy bergabung di dalam tim untuk kebebasan Peggy. Terkait DPO gimana tanggapannya yang Dan itu nanti ada upaya hukum lanjutan kita lihat aja lah besok ya. Memang bikin bingung. bingung. DPO 3 amar putusan ada 3 DPO sekarang dirubah menjadi dirilis Itu jadi 1 DPO. Ya versi mereka aja ya. Iya. Ya. Nanti kita ada. munculan ide yang tiba-tiba itu bisa membuka kembali kasus ini gimana? Kemunculan Linda yang tiba-tiba muncul. Ya mudah-mudahan dengan kesaksian Linda dan tiba-tiba muncul itu bisa meringankan Peggy karena Linda sendiri mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Peggy. Mungkin terakhir harapan dari Pak Aidan ya Peggy mungkin ke depannya seperti apa? Ya, harapan saya Peggy segera dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Nah, mungkin dari saya kalian mungkin tidak setuju dengan penangkapan Peggy gitu. Apa yang sudah dilakukan ke pihak kepolisian, apakah menanyakan alasan kenapa ditangkap dan apa jawaban dari pihak kepolisian? Itu pasti akan proses sebagai kuasa hukum akan menanyakan, tapi polisi kan kita bersekeras bahwa sudah cukup bukti untuk menangkap Peggy. Jadi kan bukti-bukti yang disampaikan di press release saja tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dan surat-surat. Ya tentunya nanti kita lihat aja upaya hukumnya. Tapi kalau dalam hal ini, dalam kasus seperti ini ya, itu bukti-bukti apa aja sih yang kuat untuk menangkap seseorang? Berarti harus ada tajam yang dipakai untuk membunuh seseorang. Visum, sudah ada sidik jari juga di dalam. Air putih. Oke.